Halo, selamat siang kami friends semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Harapannya selalu bahagia ya. Karena beberapa belakangan hari ini kondisi indeks ya, khususnya indeks kita IHSG hijau royo. Nah, kali ini seperti agenda rutin kita dari KB Favorit Sekuritas Semarang, yaitu setiap hari Senin ada review dan juga stock pick. Kali ini dengan Pak Kavi. Langsung aja kita ajak join Pak Kavi untuk live kita kali ini. Halo siang Mas. Masih Halo Pak Kavi, selamat siang. kabar? Gimana kabarnya Pak? Nama Pak? Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik nih. Hijau juga kan. Selama hijau sih kita baik nih. Oke Pak. Oke, KB Friends, seperti biasa ya, agenda rutin kita dari KB Favorit Sekuritas Semarang setiap hari Senin, yaitu review dan juga stock pick kali ini dengan Pak Kavi sebagai retail analyst dari KB Favorit Sekuritas. Nanti kalau KB Friends mau ditanyakan, jangan ragu, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nah, sebelum kami mulai, bahwa disclaimer on dulu bahwa perbincangan siang kali ini bukan merupakan ajakan rekomendasi buy or sell. Jadi keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab KB Friends masing-masing. Nah, sebelum kita ke inti nanti saham pilihan dari Pak Kavi, kita akan melihat bagaimana kondisi market selama sepekan ini. Nah, untuk Dow Jones sendiri selama sepekan ini mengalami peningkatan cukup tajam yaitu 4,47%, Nasdaq peningkatan 8,6%, US Dollar Index mengalami peningkatan 1,87%, komoditas oil mengalami peningkatan 5,34%, ini gold mengalami pelemahan ya, yaitu 6%, timah penguatan 6,9%, untuk nikel mengalami pelemahan 0,02% dan CPO penguatan secara weekly yaitu 0,53%. Nah, untuk indeks kita sendiri di sesi 1 ini level closingnya di level 7.122 atau dengan peningkatan poin 15,62 dengan persentase 0,22%. Untuk value transaksi di sesi 1 ini yaitu 6,56 triliun. Dan untuk minggu ini kabar yang cukup menggembirakan bahwa foreign mencatatkan net buy yang cukup gede banget ya, yaitu senilai 5,27 triliun. Dan untuk net foreign buy itu dipimpin di saham BBRI, BMRI, dan juga BCA. Dan untuk net foreign sell dipimpin oleh saham Astra atau ASI, PNLF, dan juga PNBN. Nah, ini untuk view awal, silakan Pak Kavi bisa memberikan gambaran ya dari kondisi technical index IHSG kita. Mungkin yang pertama IHSG dulu ya Mas ya. Iya. Gambarnya gimana, udah kelihatan jelas? Bentar, Pak. Udah. Oke. Sebelumnya ada channel downtrend ya di IHSG ya, dan sudah break di area 6.500-an ya. Dan kalau kita lihat based on target price-nya, dia udah dicapai sebenarnya. Di dekat area EMA 200 juga, di 6.900 sampai 7.000 di support psikologisnya juga ya. Tapi kalau kita lihat belakangan dengan adanya genjatan senjata ya, perang tarif antara USA dan China sendiri, itu menjadi katalis lebih kuat lagi ya. Jadi mungkin dalam jangka dekat masih ada kenaikan sedikit ya. Tapi untuk mungkin minggu ini akan ditutup turun ya, untuk dia retest di area support psikologisnya di 7.000. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum masuk bisa standby buy on weakness ya. Oke, mungkin kita masuk ke banking ya. BRI ya Mas ya. Iya, Pak. Silakan untuk saham pilihannya, Pak. Yang asing lagi banyak beli nih. Ya. Oke. Untuk BRI udah cantik banget chartnya juga ya. Udah breakout daripada channel downtrend yang ada di area 3.600-700 ya. Dan kalau kita lihat dia udah rejection di area EMA 200 juga udah pas banget. Dan kemungkinan sesuai dengan IHSG juga ya, dia akan retest juga sebelum lanjut naik ya. Masih
fleksibel untuk tutup gap ya di area 4.100, 4.000 mungkin. Bagi teman-teman yang belum punya barang mungkin bisa standby di area itu untuk belinya ya. Karena ketika breakout di 4.300 di area proses sebelumnya ya, target berikutnya untuk BRI sendiri ada di 4.700 sampai 5.000 nih. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan di 3.700, 3.800, next entry belinya sebelum ketinggalan lagi di 4.100, 4.000-an ya. Oke, next BCA mungkin. Wifi kita agak jelek nih mas. Sorry ya. Mas Nasi pilih apa nih di antara 4 banking sambil kita nunggu wifi-nya lancar? Mungkin untuk korbankan yang BMRI ya Pak, itu gimana Pak kira-kira Pak? Kalau lihat dari laporan keuangan sebenarnya masih kuat, masih bagus ya. Tapi memang ada beberapa hal yang membuat kurang bagus ya. Contohnya penurunan laba ya dibandingkan kuartal 1 tahun lalu, di tahun ini sedikit menurun ya. Mungkin itu sih kalau dari sisi perbankan BRI sendiri ya. Tapi secara overall fundamentalnya masih sangat bagus ya. Nah ini Jadi BCA dari ya. view Pak Kavi ini tadi sempat nyinggung BRI sama BCA yang saham pilihan. Kalau yang belum punya itu apakah kalau misalkan mau in itu masih bisa ikut pestanya atau gimana nih Pak tadi? Sebenarnya kalau kita masuk di saat ini masih ada ekspektasi untuk cuan tentunya ya, karena targetnya masih tinggi untuk TP-TP berikutnya. Tapi kalau telat ya udah cukup telat ya. Area bagusnya udah cukup bawah soalnya. Bisa ganti dulu ya. Mas sebentar kita ganti wifi dulu ya. Oh iya Pak. Oh. Sekarang udah jelas? Oh. Oke. Iya udah jelas Pak. Untuk BCA, ini BCA ya. Dia masih ada di channel downtrendnya ya. Terus kalau kita zoom in, dia lagi tertahan di EMA 200 juga nih, sama kayak BRI ya. Jadi bagi teman-teman jangan maksain langsung buy hajar kanan, bisa standby buy on retest dulu ya. Mungkin terdekatnya di area tutup gap ya, sama dengan BRI tadi sebelumnya juga, kurang lebih di range 9.050-an ya untuk buy on weakness. Target terdekatnya sendiri untuk BCA tuh masih possible ke area resistance channelnya sendiri ya di 9.900 sampai 10.000. Apabila itu breakout, next targetnya akan terjadi di all time high-nya lagi. Jadi untuk BCA bagus banget, salah satu banking dari 4 banking big banks yang paling oke memang track record-nya BCA. Oke, next BMRI ya. Oke. Di sini ada channel downtrend juga ya di Bank Mandiri ya. Dan kalau kita lihat target kenaikannya based on pattern-nya sendiri masih ada cukup jauh ya. Kurang lebih di range 6.000-an. Bagi teman-teman yang belum beli mungkin bisa buy on retest ya. Tunggu saya reload dulu ya. Maaf ya pada gangguan wifi mas ini. Iya Pak. Ini dari view Pak Kavi ini termasuk yang jadi movers IHSG paket komplit ya Pak? Pakai Dari komplit. saham-saham big fundamental yang fundamental bagus sama saham Konglo ini termasuk menopang bareng-bareng ya Pak? Ya,
saham Pak PP juga pada naik juga ya, kayak PTRO udah break pada channel downtrendnya juga, Brand juga, Cuan juga, Tepia juga, jadi banyak banget yang membantu kenaikan IHSG sendiri gitu mas. Apalagi Big Bang sih ya, udah capek banget mungkin turunnya dia ya. Iya, Pak. Udah Dan saatnya. ternyata ada itu ya, Pak, apa? Ada skema analisis baru kalau Pak PP ulang tahun, Ya. biasanya saham-sahamnya pada naik, Pak. Nah, itu nggak tahu, kita harus backtest lagi tuh, apa benar atau Iya, enggak ya. iya, Pak. Tapi mari kita lihat tuh. Oh, oke, tadi sampai BMRI ya. Kita Iya, Pak, lihat. BMI. Mas Nasi ada masuk apa nih hari ini? Hari ini mantap-mantap, Nggak Pak. dulu ya, belum ada masuk Iya. ya. Hari ini ada bagus sih, tadi ada SMDR bagus, ADMR bagus juga. Mas Nasi bisa sering gambar nggak di situ kalau di situ? Trading view. Sebentar, Pak. Oke, udah bisa sekarang. Oke, Mandiri Udah aman, ya. Pak? Udah. Mandiri ya. Target terdekatnya masih potensial naik ya. Based on pattern sendiri dia masih bisa possible ke 6.000. Sedangkan jangka pendeknya di range 5.600. Oke, teman-teman yang belum beli mungkin bisa buy on weakness ya lagi ya di area 5.400-an sekian ya. Soalnya untuk Mandiri juga fundamentalnya bagus ya. Jadi bisa teman-teman koleksi untuk long invest. Karena tertingginya juga masih jauh ya, kurang lebih di 7.500 ya. Jadi cocok juga untuk yang invest. Baik itu fundamentalnya bagus, teknikalnya juga bagus. Oke, next banking yang terakhir ya, Bank BNI ya. Antam gimana mas? Masuk ya mas ya? Pada Antam ke banyak investor di Antam ya. lihat apanya nih, Pak Antam, Pak? Lihat komoditasnya turun tapi inflow masih kenceng nggak, Pak? Inflow masih kencang, asing koleksi banget di Antam soalnya ya. Kalau Iya, dari Pak, benar, teknikalnya Pak. juga bagus, fundamentalnya di kuartal 1 naik hampir 10 kali lipat juga ya dibandingkan kuartal 1 tahun lalu ya. Nanti mungkin saya tunjukin juga chartnya untuk Antam ya. Oke, nah BNI juga bagus banget nih. Hampir sama kayak Bank Mandiri ya teknikalnya. Sudah break pattern di 4240 sampai 4280. Target based on pattern sendiri masih ada di 5.100 sampai 5.000-an ya. Itu udah bagus banget, masih tinggi. Bagi teman-teman yang belum beli ya, mungkin bisa buy on weakness lagi, kurang lebih di range 4370 ya. Ada gap kecil sedikit di situ sampai 4.400 sudah oke lah ya. Buy on weakness di situ. Untuk target terdekatnya bisa di EMA 200-nya ya. Karena dua banking pertama udah menyentuh area target di situ, which is itu BCA dan BRI ya. Bagi BNI belum nih, karena masih retest ya, agak telat delay dia. Untuk target terdekat tadi ya di 4.600, target berikutnya based on pattern di 5.100, 5.000-an. Oke, mungkin kita masuk ke Antam ya sekarang ya mas ya. Iya, Pak. Sebulan ke belakang lagi booming-boomingnya untuk Antam. Antam kita lihat weekly dulu ya. Dia ada channel downtrend besar ya di Antam ya. Bagi entry satu pertama itu sebenarnya di sini di area 1730-an dia. Karena di situ dia ada pattern juga yang terbentuk ascending broadening wedge. Kalau saya tebelin lagi mungkin lebih kelihatan ya. Nah, di situ. Untuk target terdekatnya saat ini ya, dia udah retest juga nih mas minggu lalu ya, kurang lebih hanya sampai di 2460 kalau nggak salah. Kalau kita ubah ke daily ya mungkin lebih kelihatan ya. Di sini dia kelihatan udah retest ya di 2460-an sekian. Target terdekatnya masih bagus banget ke area resist sebelumnya tentunya di 2850-an ya. Itu TP pertama ya bagi yang masih punya barang ya tentu. Untuk sedangkan TP keduanya masih possible ke 3100.
Sedangkan kalau pattern besarnya bagi teman-teman yang suka hold ya untuk invest juga bisa TP di 3.500 dan 3.900 karena kalau kita lihat korelasinya dengan kenaikan harga emas ya di kuartal 1 aja dia udah naik 10 kali lipat dibandingkan labanya di kuartal 1 tahun lalu. Sedangkan kalau kita lihat di harga emas chartnya mungkin ya nanti akan saya tunjukkan juga harga emas itu naik peak-peaknya itu harga tertingginya itu di bulan 2 bulan 3 di mana itu akan masuk di laporan keuangan Antam di kuartal 2-nya nanti. Jadi baik itu teknikal masih bagus banget teknikalnya dan fundamentalnya juga akan bagus banget fundamentalnya juga. Dan kalau nggak salah ada pembagian dividen ya dan itu bakal dibahas di erupsi nanti di 12 Juni kalau nggak salah ya Mas ya. Iya, Pak. Jadi Berarti ini dari teknikalnya bagus banget, fundamentalnya bagus banget, newsnya juga bagus banget, makronya juga bagus banget, empat-empatnya iya, bagus. Pak. Ini Antam kalau dilihat-lihat termasuk unik ya, Pak. Ketika dulu saham komoditas apa itu komoditas emas naik, tapi kayak Antam belum terlalu direspon. Nah, ini kemungkinan kalau emas turun mungkin ke Antam mungkin nggak terlalu efek ya, Pak, atau gimana ya, Pak itu? Itu kita harus lihat beberapa faktor ya, tentunya lihat info asing ya. Info asing itu udah masuk sebulan lebih ya dari bulan lalu ya. Dan kalau kita lihat itu net buy semua gitu. Jadi mostly dari hal itu kita bisa ambil poinnya itu bakal masih ada kenaikan lagi nih. Karena untuk asing masuk itu nggak langsung sebulan 2 bulan langsung take profit gitu mas. Itu sih. Iya, Pak. Dan kalau kita lihat korelasinya harga emas ini kan memang masih di harga tertingginya gitu ya. Jadi kita combine dengan ke fundamentalnya Antam, mostly kuartal 2 nanti juga akan resultnya juga bagus nih. Bakal melebihi kuartal 2 tahun lalu bahkan ya, atau bahkan kuartal on kuartal dibandingkan kuartal 1 sebelumnya ini juga bakal lebih tinggi lagi gitu. Itu sih. Berarti masih ada banyak kejutan yang belum dikeluarkan nih, Pak, Antam ini. Iya, masih cukup banyak harusnya ya karena saya kebetulan masuk juga lagi walaupun udah punya harga bawah masuk lagi gitu. Masih oke banget karena dari fundamental, teknikal, news yang ada, makroekonomi dan lain-lain semua checklist ya bagus ya. Dan Oh, katanya ada rumor mau masuk MSCI ya, Pak? Atau nah itu hanya masih rumor ya, tapi ketika itu benar ya itu bagus sih bakal langsung naik ya tentunya ya. Oke, baik. next masuk ke BRMS nih mas. Saham sektor emas juga lagi tentunya ya. Tapi dia agak delay nih dibandingin Antam ya. Tapi bagi teman-teman yang bisa lihat ini bagus juga patternnya masih di dalam channel ya sama kayak Antam ya. Kita bisa tunggu buy on breakout atau teman-teman bisa beli beli duluan ketika break di 384. Oke sih untuk ini di resist sebelumnya ya 384 ya. Bagi teman-teman yang suka lebih confirm ya sinyalnya bisa buy on breakout di patternnya ya mungkin di 404 sampai 412 ya. Ketika itu breakout harusnya kayak Antam juga naiknya bakal cukup signifikan ya. Kalau kita tarik target price-nya mungkin target price-nya based on pattern ya itu masih possible ke 550-an ya. Memang dia agak delay ya dibandingin Antam dan MDKA ya. Oke, next SMDR mungkin dari rekomendasi saya hari ini baru breakout juga ya. Di sini masih jelas mas gambarnya? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Oke, dia ada channel downtrend juga bagus banget bentuknya ya. Kalau kita zoom in ke daily ya, baru breakout hari ini ya. Sebelumnya agak membuat base dia di range 280 sampai 290-an, hari ini breakout di resist kuatnya di 290 langsung naik cukup signifikan juga. Untuk target terdekat masih possible ke 328 kalau saya sih. Oke, mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang mungkin bertanya mungkin? Ya, ini ada beberapa pilihan, Pak, saham yang ditanyakan oleh KB Friends. Untuk yang pertama, MPMX, gimana, Pak? MPMX.
Oke, dia masih tren besarnya itu dia masih sideways ya Mas ya. Target terdekatnya di 1085 sampai 1100 ya. Apabila itu breakout masih possible banget untuk lanjut naik ya. Jadi Oke, bisa Pak. wait and see Oh, dulu ketika breakout di area resistance kuatnya ya. jadi ini untuk yang dividend hunter MPMX masih menarik ya, Pak? Masih cukup menarik ya untuk dividend hunter ya. Oke. Baik, Pak. Next, saham Pegas, Pak. Pegas ya. Ini teknikalnya jujur saya kurang suka sebenarnya sih. Terlalu banyak noise ya naik turunnya dia. Kalau kita lihat nih mungkin ya. Range dari April tahun 2024 sampai tahun ini nih. Dia masih di range itu aja nih, di 1400 hingga 1700. Di saham yang lain mungkin kita udah cuan banyak ya, tapi kalau di Pegas masih di situ-situ aja harganya ya. Untuk teknikalnya saat ini kalau kita zoom in ya, sudah beberapa kali coba break area resistance kuatnya ya. Kalau kita combine dengan kenaikan IHSG harusnya masih positif untuk naik ya. Target terdekat mungkin masih di resistance sebelumnya 1795, 1790-an masih oke ya untuk kenaikan terdekatnya ya untuk Pegas sendiri ya. Tapi kalau saya mungkin saya skip sih karena masih banyak yang lebih oke fundamentalnya dan teknikalnya juga. Oke. Ada lagi? Baik, Pak. Sebelum Ini kita selanjutnya saham Raja, Pak. Raja. Ya. Mulai jelek lagi di sinyalnya. Kita reload dulu ya. Ini kalau dari view Pak Kavi, ketegangan perang tarif termasuk udah calling down sebentar ya, Pak? Atau nanti bisa kambuh lagi itu, Pak? Harusnya udah calling down ya. Kalau kambuh lagi udah kayak anak-anak ya, si Jinping dan Trumpnya. Gue kita coba ganti wifi dulu ya. Iya, Pak. Dan apa itu Pak, geopolitik antara Pakistan dan India mungkin dari view Pak Kavi itu berimbas lebih banyak positif ke negara kita atau malah kebalikannya Pak Kavi? Kalau ke IHSG sendiri sebenarnya nggak terlalu signifikan ya, karena ketika awal mulai terjadi konflik Pakistan dan India, IHSG malah hijau nih. Itu sih. Jadi kalau untuk IHSG sendiri, konflik Palestina dan India juga kurang berpengaruh ya. Untuk Raja udah kelihatan chartnya ya. Ini bagus Iya Pak, juga. udah. Udah turun sesuai target penurunan ya. Ketika dia break daripada channel uptrendnya, udah bagus. Udah ada tanda-tanda reversal ya. Pertama dia udah break EMA 200, ada rejection sedikit. Kalau kita zoom in ya, dia lagi bentuk penan ya. Bagi teman-teman yang mau masuk bisa buy on breakout ya di sini. Mungkin besok nih dia langsung naik. Oke. Bisa buy on breakout di 2250 untuk Raja ya. Baik Pak. Berarti ini untuk Raja masih bisa jadi watchlist ya Pak, setelah meskipun kemarin bagi dividen penurunannya belum terlalu tajam ya Pak. Nah, kalau Indonesia ya banyak saham yang fundamentalnya jelek harganya naik, banyak yang fundamentalnya bagus harganya turun. Itulah saham Indonesia. Kalau saya
Kalau saya pribadi lebih prefer market discount everything ya. Apa yang terlihat di chart itu yang saya akan ikutin gitu. Iya Pak, setuju banget Pak. Ini Pak, selanjutnya saham BBKP Pak. BBKP. Setelah laporan kuartal satunya bagus ya, positif Iya ya, Pak. langsung lanjut naik ya. Untuk kalau dari sisi volume inflow yang masuk masih besar banget ya. Di harga bawah mereka ya, mungkin di harga di bawah 60-an ya. Kalau dari teknikal sendiri masih akan mengejar target kenaikannya di 74, ada area Fibo di situ. Bagi teman-teman yang mungkin belum masuk, agak riskan sih ini karena gorengan banget ya Mas ya. Ada area masuknya udah kena di 60-an, 65 ya di sini yang kedua ya, 60 dan 65. Yang Iya harganya Pak. sekarang belum cocok untuk masuk lagi sebenarnya Mas ya. Kecuali dia turun ke 65, oke, mungkin bisa masuk dengan catatan jangan terlalu banyak ya untuk jumlah dari portofolio ya, mungkin secukupnya aja gitu untuk ngetes doang ya. Itu sih untuk target kenaikan masih di 74, bisa buy on the weakness tapi di range 6, 64, 65 ya ketika ada retest di situ ya. Baik Pak. Tapi bagi yang teman-teman udah punya bisa hold cukup bagus ya, karena di 74 bisa untuk TP pertama, TP kedua di 82. Karena kalau kita lihat kuartal 1 positif dan kemungkinan kuartal 2 akan positif juga ya. Nah, ini dari laporan keuangan kuartal pertama ya, kebanyakan sektor finance Pak, itu banyak yang mengalami peningkatan gila-gilaan ya Pak, kayak salah satunya BPKP ya Pak, dalam hal kuartal pertama keuangannya. Benar, banyak banget yang lagi bagus banyak yang nih. Mungkin saya tambahin juga satu BNGA ya. Kalau BNGA teknikalnya juga bagus banget nih. Dia itu di TF Weekly ada falling wedge besar ya, dan sudah breakout sebenarnya, tapi ketika ada dividen, ex-debt dividen dia turun sesuai yield dividennya yang dikeluarin ya. Tapi bagi teman-teman yang mau masuk masih oke banget nih. Karena kalau kita lihat katalisnya fundamentalnya bagus, adanya kenaikan laba, terus teknikalnya juga buy on breakout juga masih oke. Terus IHSG juga lagi bagus ya, reversal yang cukup sehat ya. Jadi untuk BNGA juga cocok untuk dikoleksi ya. Bagi teman-teman yang belum punya mungkin bisa buy on retest juga di range 1760 sampai 1785 masih oke ya untuk buy on retest ya BNGA. Baik Pak. Ini masih ada pertanyaan saham ADRO Pak. Ini kemarin naik tinggi banget ya Pak ADRO. Hari ini juga lanjut lagi. Sebenarnya udah saya antisipasi sih, karena di sini kita lihat ada channel downtrend ya. Oh, Cantik banget Adaro nih, tapi memang agak dibuat mabuk ya, 2 mingguan dibuat sideways dulu kecil di situ ketika dia breakout. Adaro sendiri itu udah breakout di range 18-20-an, itu udah breakout ya di tanggal 22 April ya, udah breakout cantik dengan volume info yang cukup tinggi juga, tapi kenaikannya baru terjadi 2 minggu setelahnya. Untuk target udah dicapai banget nih, based on pattern sendiri targetnya udah dicapai di range 2150-an, sedangkan TP2-nya masih ada possible kenaikan ke EMA 200-nya. Mungkin akan mengejar sedikit lagi ya kenaikannya di 2480-an sampai 25-an ya untuk Adaro sendiri. Bagi berarti teman-teman ini ADRO yang mungkin belum punya jangan masih it's okay ya Pak untuk masuk ya Pak? kalau yang belum punya, wah terlalu beresiko ya. Seandainya hajar kanan, SL-nya harus di berapa lagi gitu. Itu sih, kalau saya mungkin terlalu mikirin risk management yang baik ya. Ketika SL-nya terlalu beresiko, saya mungkin nggak akan anjurkan untuk langsung hajar kanan ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Baik. Ini masih ada pertanyaan terakhir. Ini untuk saham BTPS Pak. BTPS ya. Oke. Saya sambil cek keuangannya juga ya, fundamentalnya juga sebentar. Kalau dari teknikal udah break kuat di EMA 200-nya ya, di 1000-an. Untuk target terdekat masih possible ke sesi sebelumnya ya, di 1400-an juga. Tapi mari kita lihat fundamentalnya ya.
Nah, untuk BTPS juga bagus banget ya fundamentalnya. Kuartal 1 2025 dia itu mencatatkan IPS 40,34. Sedangkan 2024 kuartal 1-nya 34,27. Naik cukup signifikan juga ya. Jadi dan sedangkan proyeksi full year-nya di 2025 itu IPS-nya 161. Itu kurang lebih return on equity dari harga sekarang kurang lebih 8% sampai 10% lebih ya. Jadi itu positif banget untuk BTPS sendiri ya. Bagi teman-teman mungkin yang belum punya, sama juga kayak BNGA bisa cicil buy on Kitas ya. Untuk BTPS sendiri mungkin bisa di range 1.200 sampai 1.250 untuk buy on weakness, di situ masih bagus ya Mas ya. Baik, Pak. Ini ternyata masih ada satu pertanyaan, Pak. Saham Java, Pak. Oke, Java ya. Java. Oke, kalau dari sisi fundamentalnya dulu ya mungkin ya. Ada kenaikan tapi mungkin nggak terlalu signifikan ya. Kuartal 1 2025 itu Rp58 ya untuk IPS-nya, sedangkan 2024 kuartal 1-nya itu hanya 56. Naik mungkin kurang lebih hanya 2-3%-an ya. Untuk secara kuartal on kuartal. Sedangkan dari technical sendiri dia sedang uptrend, strong uptrend ya. Terus berada di area EMA 200-nya dan saat ini sedang masih di range EMA 200-nya. Bagi teman-teman mungkin yang mau masuk masih oke ya buy on weakness di area saat ini, atau mungkin saran saya lebih baik buy on breakout ya, karena di sini ada channel downtrend ya. Baik, Pak Kavi. Happy Friends, tadi untuk beberapa saham pilihan dari Pak Kavi, diantaranya saham BRI, BCA, BMRI, Antam, dan juga BRMS. Nah, untuk Happy Friends, nanti dari kami Valber Kota Semarang akan ada event Sekolah Pasar Modal level 1 yang diadakan tanggal 21 Mei, hari Rabu. Untuk Happy Friends yang mau bergabung, langsung aja bisa daftar di acara kami, Sekolah Pasar Modal. Nah, selanjutnya untuk Happy Friends yang mau dividend hunter, hari ini ada beberapa kandidat ya, diantaranya saham Jati, yaitu senilai Rp0,47, PPRI senilai Rp1,0, ETLS senilai Rp45, dan JSMR senilai Rp156,23. Nah, dan selanjutnya dari view Kavi, Pak Kavi misalkan kalau sampai saat ini belum ikut pesta kenaikan dari indeks dan juga saham yang lagi kencang, khususnya saham fundamental, kira-kira view dari Pak Kavi apa yang harus dilakukan, Pak Kavi? Untuk fundamental ya, mungkin bisa antisipasi ASI ya. ASI itu kan bakal bagi dividen ya dalam waktu dekat. Kalau kita lihat, mungkin saya tunjukkan lagi chartnya sedikit ya. Itu masih bergerak di channel downtrendnya, jadi masih bagus banget. Ketika nanti ex-date ada sedikit diskon ya sesuai dengan yield yang dikeluarkan, bisa buy on weakness juga di area tersebut ya. Nah, di sini masih cantik banget untuk ASI ya. Akan menunggu penurunan ya ketika dividen ex-date keluar. Ketika turun nanti bisa buy on weakness di area penurunan yang tersebut ya. Ini mungkin salah satu yang unggulan ya. Yang kedua mungkin BCA. BCA masih oke banget, baik itu fundamental yang paling oke dari tempat banking tentunya ya. Terus yang mungkin yang masih oke untuk mencapai capital gain yang cukup masuk akal ya, BNI masih oke juga untuk diinvest ya. Dan yang terakhir mungkin Mandiri ya tentunya ya. Kalau BRI sendiri sudah cukup naik ya dibandingkan 3 banking yang lainnya ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak Kavi untuk waktunya kolaborasi kita siang kali ini. Sebelum kami tutup, ada quote menarik dari Benjamin Graham. Yang paling penting dalam investasi adalah keberanian untuk berbeda, untuk berpikir lain, dan untuk melakukan yang lebih baik. Terima kasih Pak Kavi, dan sampai jumpa Happy Friends di acara selanjutnya. Thank you. Selamat siang semuanya. Terima kasih Pak.